Calon Tumbal Pesugihan, Part 28, terus dikejar. Roy begitu berambisi ingin menghentikan motor jelek milik Agil dan hendak memaksa Dinda untuk ikut pulang bersamanya. Tak peduli kendaraan sedang ramai, pria itu memacu mobilnya dengan gila-gilaan tanpa pandang bulu. Hatinya terasa panas akibat terbakar api cemburu ketika melihat Dinda yang kini tengah memeluk Agil di atas motor jelek itu. Ia tak bisa menerima kekalahan dan ia tak mau kalah dari Agil. Ia yakin bisa mendapatkan Dinda dan memilikinya seumur hidup. Dinda mendadak merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Senyum di wajahnya mendadak memudar tanpa alasan. Agil bisa melihat hal itu dengan jelas dari pantulan kaca spion motornya, membuatnya kebingungan dan berpikir kalau ia telah salah bicara pada Dinda. "Neng, kok mendadak enggak senyum lagi? Ada apa? Apa kakak salah bicara?" tanya Agil. "Enggak, Kak." Dinda merasakan hawa dingin yang enggak wajar. Hawa yang sama seperti yang Dinda rasakan setiap kali Dinda rasakan kalau ada makhluk halus yang mendekat, jawab Dinda dengan jujur. Agil pun ikut merasa gelisah dalam sekejap usai mendengar apa yang Dinda katakan. Dinda kini terlihat mencoba melihat ke arah belakang melalui pantulan kaca spion yang telah diubah posisinya oleh wanita itu dengan salah satu tangannya. Agil tak mencegah karena tahu kalau Dinda harus memastikan makhluk apa yang tengah mengikuti mereka. Astagfirullah. Itu Roy dan genderuwo peliharaannya, Kak. Dia pasti lihat kita berdua dari tadi dan sekarang berupaya mengejar untuk menghentikan motor ini, seru Dinda. Ya Allah, terus kita harus gimana, Neng? Kakak tancap gas aja terus atau? Jalan dengan tenang, Kak, potong Dinda. Tetap jalan dengan tenang, biar Dinda urus si Roy dan peliharaannya itu. Nanti kalau Dinda kasih tanda pakai tangan untuk menepi, kakak harus menepi meski Dinda enggak bicara. Iya, kakak akan ikuti, Agil menyetujui. Dinda pun memusatkan pikirannya pada hal-hal baik dan membuang semua energi negatif di dalam dirinya. Ia memejamkan kedua matanya dan Agil bisa melihat hal itu dari pantulan kaca spion yang telah kembali ia ubah. Auzubillahiminasy syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samum bukmum, bisik Dinda sambil berkonsentrasi. Agil bisa mendengar apa yang Dinda baca saat itu. Itu adalah salah satu ayat dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 18. Samum bukmum. Dinda mengulangi lagi potongan ayat tersebut dan kedua matanya masih tertutup rapat. Samum bukmum. Tangan Dinda pun memberi tanda pada Agil untuk segera menepi. Agil membelokkan motornya dan benar-benar berhenti di pinggir jalan, tepatnya di depan sebuah toko yang sudah tutup. Dinda masih belum berbicara sama sekali dan kedua matanya masih terpejam. Agil tetap mengawasinya melalui pantulan kaca spion. Mobil milik Roy pun melewati tempat mereka berhenti dengan kecepatan tinggi. Dinda pun membuka kedua matanya sesaat kemudian dan Agil menoleh ke arahnya. Umyum faum layar jiun. Dinda menyelesaikan ayat yang dibacanya setelah Roy benar-benar telah melewati tempat mereka berhenti. Agil bisa melihat kelegaan yang begitu nyata di wajah Dinda saat itu. Dinda pun membalas tatapan Agil dan kembali tersenyum seperti tadi. "Udahkah? Alhamdulillah udah teratasi," ujar Dinda dengan polos. Agil masih terdiam dan hanya bisa menatap tak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya sendiri. Ini adalah kedua kalinya ia melihat Dinda melakukan hal luar biasa untuk mengusir makhluk halus dari sekitar mereka. Jantung Agil sudah berdebar-debar sejak tadi. Namun Dinda justru tampaknya sangat santai ketika tengah melakukan hal tadi. "Neng, Dinda kok tenang banget?" "Neng enggak apa-apa," tanya Agil, ingin memastikan keadaan Dinda. "Enggak apa-apa, Kak."
Dinda baik-baik aja. Dinda memang harus tenang kalau mau berhasil mengatasi makhluk-makhluk seperti peliharaannya Roy itu. Dinda harus membuang energi negatif dari dalam diri Dinda, agar apa yang Dinda lakukan tidak sia-sia. Lagi pula, Dinda harus mengutamakan keselamatan Kak Agil. Dinda enggak mau terjadi apa-apa sama Kak Agil. Maka dari itu Dinda berusaha menghadapi makhluk itu beserta pemiliknya dengan sangat tenang. Jawab Dinda, memberi penjelasan. Agil pun terlihat jauh lebih tenang setelah mendengar penjelasan Dinda. Setelah tenang, ia baru menyadari kalau sejak tadi ia sudah menggenggam tangan Dinda dengan begitu erat. Dinda pun mengusap punggung Agil dengan lembut dengan tangan kirinya yang bebas. "Yuk, kita pulang," ajak Dinda. Agil pun mengangguk. "Iya, ayo kita pulang." Agil kembali melajukan motornya ke arah jalan raya dan kali ini ia memacunya dengan lebih cepat dari yang tadi. Ia tak mau kejadian seperti tadi terulang lagi, karena baginya keselamatan Dinda juga harus ia nomor satukan dari keselamatannya sendiri. Roy benar-benar merasa marah saat akhirnya tak bisa menemukan keberadaan motor Agil. Padahal tadi ia yakin sekali kalau motor jelek milik pria itu ada tepat di depannya sana, hanya berjarak beberapa meter saja. Ia berusaha mengejarnya namun tiba-tiba ia kehilangan jejak tanpa alasan. Sialan kamu Agil, kamu bawa kemana Dinda?" "Hah? Bisa-bisanya aku kehilangan jejakmu padahal kamu ada di depanku tadi," murka Roy sambil kembali memukul-mukul pintu samping mobilnya. Genderuwo yang dipeliharanya juga terlihat sangat kecewa. Tampaknya genderuwo itu berharap Roy berhasil dan bisa membawa Dinda ke dalam mobil, agar dia bisa mengunci kehendak hati Dinda yang selalu saja melawan jika didekati. Genderuwo itu tampaknya mulai tahu kalau Dinda memiliki kehendak untuk melawan yang sangat kuat di dalam dirinya, sehingga membuatnya sangat sulit untuk diraih. Namun sayang Roy belum menyadari itu, sehingga cukup sulit bagi genderuwo itu untuk mendapatkan Dinda. Tunggu saja, aku tidak akan melepaskan kalian berdua di lain kesempatan," geram Roy. Motor milik Agil akhirnya tiba di depan warung tongseng milik Mang Jaya yang sudah tutup. Rini dan Denny terlihat dari dalam sedang memberi tanda pada Agil serta Dinda untuk segera masuk ke dalam warung. Mereka menuruti hal tersebut dan bergegas masuk ke dalam. Rini menarik tangan Dinda dan menatapnya lekat-lekat. "Jawab yang jujur, Elo sama Kak Agil tadi abis diikutin sama si Roy atau enggak?" tanya Rini, to the point. "Iya, kok lo bisa tahu?" Dinda bertanya balik. "Mobil si Roy tadi lewat sambil ugal-ugalan Neng Dinda." "Nah pas lewat," Neng Rini bilang hawanya agak aneh. Dingin, tapi bercampur panas kayak mobil itu abis berhadapan sama Neng Dinda di jalan. Jawab Jaya sesuai dengan apa yang tadi Rini katakan. Dinda pun kembali menatap ke arah Rini setelah mendengar apa yang Jaya katakan. "Lo tadi abis?" "Iya, gue pakai ayat ke-18 surat Al-Baqarah. Gue enggak punya cara lain, karena Kak Agil lagi ada di dekat gue. Itu pilihan yang paling ringan dan gue yakin Elo tahu apa akibatnya kalau gue memakai ayat yang lain selain daripada itu. Kak Agil akan jadi taruhan kalau gue mencoba untuk melenyapkan makhluk yang ada sama Roy tadi," jelas Dinda. Rini pun mengangguk untuk ikut menyetujui keputusan cepat yang Dinda lakukan demi mengamankan Agil. Jaya dan Denny mendengar hal itu dengan jelas, lalu menatap Agil yang tampak begitu lemas setelah mendengar penjelasan Dinda yang sebenarnya. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.